Ada 3 tahapan dalam proses pencarian kerja, yaitu yang pertama adalah tahapan seleksi berkas, dan yang kedua adalah tahapan seleksi psikotes, dan yang ketiga ada tahapan seleksi interview. Dan dimana ketika kalian ingin mendapatkan pekerjaan harus melewati 3 tahapan ini. Dan di sesi akhir saya akan bagikan ebook 7 kesalahan pelamar dalam membuat CV yang bisa Anda lihat dan Anda baca dan Anda pelajari supaya nanti ketika Anda membuat CV tidak ada kesalahan dalam pembuatan CV. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Ketika Anda ingin mendapatkan panggilan interview, Anda harus melewati tahapan di mana adalah tahapan seleksi berkas, yaitu di mana HRD menyeleksi berkas CV, surat lamaran, dan berkas pendukung lainnya supaya Anda bisa lolos di tahapan seleksi berkas ini dan mendapatkan panggilan tes atau tahapan panggilan interview. Dan saya akan bahas bagaimana supaya Anda lolos di tahapan seleksi berkas ini dan Anda mendapatkan panggilan interview secara mudah dan cepat. Materi yang pertama akan saya bahas adalah materi di mana supaya kita bisa lolos tahapan seleksi berkas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada contoh loker ya. Jadi ketika nanti teman-teman ingin melamar di sebuah perusahaan, pastikan dulu kita lihat syarat lokernya seperti apa, pastikan dulu kualifikasinya seperti apa, kemudian nanti syarat dan kualifikasi itu kita tulis semua syarat tersebut di dalam CV kita supaya nanti syarat kualifikasi tersebut bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat contoh loker dari PT Korpindo, PT Nippon Indosari Korpindo, perusahaan sari roti ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah di situ tertulis untuk syarat lowongan pekerjaan ini adalah mereka membutuhkan area sales promotion supervisor. Teman-teman bisa perhatikan juga untuk syarat pertama adalah minimal pendidikan S1 dari segala jurusan. Teman-teman bisa perhatikan supaya nanti teman-teman bisa lolos di tahapan ini ya, teman-teman pastikan mencantumkan pendidikan terakhirnya di dalam CV adalah S1 segala jurusan atau S1 bidang apapun, itu bisa banget. Kemudian jangan lupa lampirkan ijazah S1 kalian untuk menjadi bukti yang sah buat teman-teman lolos atau teman-teman lulus di S1 bidang jurusan tersebut ya. Pastikan cantumkan pendidikan kalian di dalam CV-nya, kemudian lampirkan scan ijazah kalian. Misalnya teman-teman melamar via email, kalian bisa lampirkan berkas ijazah terakhir kalian. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa perhatikan di situ tertulis minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun ya. Pastikan ketika nanti teman-teman melamar, cantumkan pengalaman kerja teman-teman di dalam CV sebagai bukti bahwa teman-teman pernah bekerja di perusahaan sebelumnya dengan posisi yang sama. Terus kemudian misalkan teman-teman nggak punya pengalaman yang sesuai atau tidak punya pengalaman yang sama, teman-teman juga bisa cantumkan pengalaman pekerjaan di bidang apapun, dan jangan lupa cantumkan surat pengalaman kerja atau paklarinya jika teman-teman memiliki. Teman-teman bisa lampirkan di berkas CV teman-teman yang nanti teman-teman kirim. Oke, yang ketiga, teman-teman bisa perhatikan di situ ada syarat lokernya adalah kandidat harus bisa Microsoft Office. Microsoft Office itu ada 3, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Pastikan teman-teman mencantumkan ketiga itu di dalam CV-nya. Ya, nanti ketika pada saat interview atau tes ya, teman-teman bisa melewati itu dan teman-teman bisa ikut training atau lolos di perusahaan berikutnya, atau teman-teman bisa bekerja di perusahaan itu. Ya, pastikan teman-teman mencantumkan syarat tersebut, masukkan di dalam CV supaya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, yang keempat adalah teman-teman bisa perhatikan syaratnya adalah berdomisili di kota Yogyakarta, dan pastikan ketika teman-teman mencantumkan alamat tinggal teman-teman sesuai atau dekat dengan perusahaan tersebut. Kalau teman-teman berada di beda kota, misalnya teman-teman berada di kota Malang atau Jakarta, ingin melamar di perusahaan tersebut yang berada di kota Jakarta, pastikan cantumkan alamat domisili di CV tersebut ya. Teman-teman bisa menggunakan alamat dari teman, kerabat, atau saudara kalian. Teman-teman bisa pinjam dulu, tulis saja alamatnya adalah Yogyakarta. Jadi ketika nanti teman-teman dapat panggilan interview, teman-teman bisa sampaikan tinggal di mana untuk sementara waktu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti bisa perhatikan dulu ya sebelum melamar. Pastikan teman-teman cek syarat lokernya seperti apa. Kemudian
teman-teman perhatikan apa saja yang harus kita cantumkan di dalam CV. Yaitu kita bisa lihat syaratnya dulu, kemudian kita bisa tulis syarat-syaratnya itu, kita sesuaikan dengan diri kita. Kalau sudah sesuai, baru kita akan kirim lamarannya. Nah, next ke materi berikutnya, saya akan membahas bagaimana cara membuat CV dan poin penting apa saja sih yang harus ada di dalam CV. Simak video ini berikutnya. Ketika teman-teman membuat CV ya, ketika nanti ada syarat loker adalah berpenampilan menarik, teman-teman pastikan ketika mencantumkan CV-nya dalam foto yang terlihat profesional dan menarik pastinya ya, teman-teman perhatikan itu. Nah, beberapa contoh ya foto-foto yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang bisa teman-teman pakai untuk mencantumkan CV-nya nanti fotonya seperti apa. Ini beberapa contoh yang saya rekomendasikan. Teman-teman bisa lihat di atas ini ya, teman-teman bisa lihat foto tadi sudah. Kemudian kita akan bahas lagi bagaimana cara menuliskan profil atau tentang saya yang ada di dalam CV kita. Nah, apa saja yang harus dituliskan, karena banyak kesalahan pelamar ketika menuliskan profil tentang saya. Mereka menuliskan nama, kemudian alamatnya, kemudian dia juga menceritakan usianya berapa dan pendidikan terakhir dari mana. Sebetulnya kalimat itu boleh-boleh saja, tetapi tidak saya rekomendasikan ya buat teman-teman yang ingin mencantumkan profil di dalam CV. Lalu bagaimana Mas profil yang baik, yang benar itu seperti apa? Karena begini teman-teman, ketika teman-teman mencantumkan profil mulai dari namanya siapa, contohnya seperti ini ya, banyak sekali kesalahan pelamar dalam menuliskan profil tentang saya itu menuliskan seperti ini. Nama saya Nanda Rizky Kurniawan, saya tinggal di Semarang, usia saya saat ini 24 tahun, pendidikan terakhir saya adalah S1 akuntansi, dan saat ini saya sangat ingin bekerja dengan baik dan sangat menyukai dunia hal baru. Itu sebetulnya kalimatnya juga tidak masalah, teman-teman boleh cantumkan juga, tetapi kalimat itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Begini teman-teman, ketika nanti teman-teman menceritakan nama, sebetulnya di CV itu sudah ada nama. Kemudian ketika nanti teman-teman menceritakan usianya, di dalam CV juga sudah ada tempat tanggal lahirnya. Ketika nanti teman-teman menyampaikan bahwa lulusan ini, padahal di CV sudah ada pendidikan terakhirnya. Jadi ketika nanti teman-teman mencantumkan profil tentang saya ya, teman-teman bisa sampaikan skill kemampuan teman-teman seperti apa. Contohnya seperti ini, saya seorang fresh graduate yang senang mendesain sebuah logo, sebuah brand, sebuah produk, sebuah kemasan, sebuah iklan, banner dan lain sebagainya menggunakan software Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Canva dan lain sebagainya, serta saya siap bekerja di bawah tekanan. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan itu, teman-teman cukup cantumkan skill kemampuan teman-teman seperti apa ya, dan pastikan jangan berikan harapan atau janji kepada perusahaan. Jangan berikan harapan dan janji kepada perusahaan itu, contohnya adalah saya siap membantu perusahaan ini jadi lebih baik dan berkembang ya. Ketika nanti teman-teman menuliskan itu, tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena itu adalah kalimat janji atau harapan kepada perusahaan ya. Ketika nanti teman-teman menuliskan, usahakan jangan mencantumkan atau menyampaikan kalimat janji tersebut ya. Cukup sampaikan saja bahwa saya siap bekerja di bawah tekanan. Nah, lebih seperti itu. Kemudian kita akan bahas lagi masalah pengalaman. Pengalaman itu ada 5 teman-teman. Yang pertama adalah pengalaman kerja, yang kedua adalah pengalaman pelatihan kerja, yang ketiga adalah pengalaman magang, yang keempat adalah pengalaman organisasi, dan kelima adalah pengalaman seminar. Kelima ini teman-teman bisa perhatikan, ketika nanti teman-teman nggak punya pengalaman kerja, teman-teman bisa cantumkan pengalaman pelatihan kerjanya. Nah, ketika nanti teman-teman tidak punya pengalaman kerja, tidak punya pengalaman pelatihan kerja, dan tidak punya pengalaman magang, teman-teman bisa cantumkan pengalaman organisasinya. Dan terakhir, ketika nanti teman-teman nggak punya pengalaman kerja, tidak punya pengalaman pelatihan kerja, dan tidak punya pengalaman magang, serta tidak punya pengalaman organisasi, teman-teman bisa cantumkan terakhir adalah pengalaman seminar. Nah, ketika nanti teman-teman tidak punya semuanya nih, ya kan, Mas, saya tidak punya semuanya, saya tidak memiliki pengalaman kerja, saya tidak memiliki pengalaman pelatihan kerja, saya tidak memiliki pengalaman magang, saya tidak memiliki pengalaman organisasi, dan saya tidak memiliki pengalaman seminar, Mas. Kemudian saya harus bagaimana nih, Mas, gitu kan. Nah, teman-teman bisa
saya rekomendasikan buat teman-teman bisa mengikuti organisasi dulu ya. Beberapa organisasi yang di luar teman-teman bisa perhatikan, misalkan di kampus ada organisasi atau di luar ada organisasi tentang bantuan sosial, teman-teman bisa ikuti. Dan kemudian adalah teman-teman juga bisa ikut seminar-seminar yang diadakan oleh kampus, sekolah atau pihak swasta. Ikuti dulu supaya nanti bisa teman-teman cantumkan di dalam CV-nya dan menjadi nilai tambah yang ada di dalam CV. Kurang lebih seperti itu ya. Pastikan kelima pengalaman itu kalau ada semua juga tidak masalah, cantumkan semuanya, tetapi sesuaikan dengan space yang ada di dalam CV ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Banyak pelamar yang mencantumkan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP ya. Hal itu tidak saya rekomendasikan. Teman-teman cukup cantumkan pendidikannya mulai dari jenjang SMA atau SMK-nya saja. Kemudian jika lulus diploma atau S1, teman-teman bisa cantumkan juga pendidikan terakhirnya adalah D3 atau S1-nya. Jadi cukup 2 saja. Kalau misalkan hanya lulusan SMA SMK ya cukup cantumkan pendidikan terakhirnya adalah SMA SMK-nya saja. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman cantumkan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP akan terlalu banyak space yang teman-teman buang sebetulnya. Teman-teman harus perhatikan ketika nanti membuat CV ya. Pastikan pengalaman yang tadi ada, kemudian skill kemampuannya juga ada, kemudian ada kemampuan bahasa yang juga harus dicantumkan ya. Pastikan semua itu nanti ada lengkap yang ada di dalam CV. Jadi ketika nanti teman-teman membuat CV ya, pastikan pendidikannya cukup mulai dari jenjang SMA SMK-nya supaya nanti masih ada space kosong yang teman-teman bisa pakai untuk menambahkan pengalaman, kemudian skill softwarenya dan lain sebagainya di dalam CV-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa ketika nanti menuliskan pendidikan ya, jangan lupa cantumkan adalah jurusannya ya, misalkan SMA itu SMA IPA atau IPS, kemudian masa tahunnya berapa tahun, kemudian bawahnya dituliskan adalah nama sekolahnya, misalkan tadi SMA, kemudian bawahnya adalah SMA Negeri 5 Bekasi misalkan. Yang terakhir adalah teman-teman sampaikan sedikit ceritakan nilai ujian rata-rata nasional kalian ya, sampaikan nilai rata-rata ujian nasional kalian di dalam CV kalian di kolom pendidikan pastinya ya, teman-teman bisa perhatikan itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada sedikit informasi tentang pendidikan dan next kita akan bahas lagi masalah prestasi apa saja yang harus dicantumkan di dalam CV. Kita fokus dulu prestasi untuk fresh graduate ya. Prestasi untuk fresh graduate itu apa saja yang boleh dicantumkan? Prestasi tentang akademiknya, misalkan teman-teman pernah mendapatkan beasiswa, itu boleh juga dicantumkan di kolom prestasi yang ada di dalam CV. Atau teman-teman pernah menjuari lomba, misalkan lomba futsal, lomba bulu tangkis dan lain sebagainya, itu juga bisa dicantumkan di dalam CV. Nah, ketika teman-teman sudah berpengalaman atau profesional, teman-teman cukup cantumkan prestasi di bidang pekerjaannya. Misalkan sudah pernah mendapatkan apresiasi dari sebuah perusahaan menjadi karyawan terbaik, kemudian pernah mendapatkan reward dari perusahaan bahwa misalkan teman-teman pernah jadi marketing, kemudian mendapatkan reward bahwa teman-teman pernah menjadi sales terbaik atau marketing terbaik, itu juga boleh dicantumkan di dalam CV ya. Pastikan teman-teman lihat juga ada perbedaan untuk prestasi fresh graduate, prestasi di bidang akademiknya, kemudian untuk prestasi di bidang berpengalamannya itu hanya fokus pada bidang jenis pekerjaannya ya. Pastikan teman-teman perhatikan itu ketika nanti mencantumkan CV di kolom prestasinya seperti apa. Dan terakhir teman-teman bisa download ebook saya, ebook 7 kesalahan pelamar dalam membuat CV. Di bawah sini ya, teman-teman bisa lihat ya, linknya ada di sini. Pastikan download menggunakan Chrome, kemudian huruf besar kecilnya disesuaikan ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan komentar positif di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan. Jangan lupa share video ini ke semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.